sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Stella Alfiana, Espar MM. Saya merupakan dosen di bidang pariwisata dan sebagai dosen di program studi D3 Perjalanan Wisata, program Diploma Kepariwisataan Universitas Merdeka Malang. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau dikenal sebagai PDD UKT-PT bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu di program studi di 4 destinasi wisata adalah mata kuliah Metodologi Penelitian Pariwisata. Mata kuliah Metodologi Penelitian Pariwisata merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 6 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini mempelajari terkait dengan metode penelitian untuk pariwisata, menyusun usulan hingga laporan yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan penelitian, menelaah penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan. Dalam penyampaiannya, saya selalu menyampaikan capaian pembelajaran pada setiap topik pembahasan yang sudah sesuai dengan RPS dan RPS telah saya sampaikan pada pertemuan pertama. Pendekatan pembelajaran yang saya gunakan untuk metodologi penelitian pariwisata adalah student-centered learning. Student-centered learning merupakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Dan pada akhir pembelajaran, saya menggunakan metode assessment. Saya sebagai dosen pengampu telah menyepakati kontrak perkuliahan dengan mahasiswa terkait item apa saja dalam penilaian dan persentasenya. Seperti kehadiran 10%, keaktifan 25%, penugasan 15%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 30%. Berikut adalah video pembelajaran luring di kelas untuk mata kuliah Metodologi Penelitian Pariwisata. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mulai mata kuliah Metodologi Penelitian Pariwisata 3 SKS. Masih ingat teman-teman? Masih sesuai ya. Saya Stella Alfiana. Topik pada mata kuliah Metodologi Penelitian Pariwisata untuk pertemuan ini adalah tentang benang merah penelitian. Sudah ada yang pernah tahu benang merah penelitian atau sudah ada yang pernah sebelumnya memahami tentang metodologi penelitian? Belum? Kalau belum, kita belajar bareng-bareng. Di dalam metode penelitian perlu kita buat skala prioritas dalam penyusunan. Baik ketika teman-teman menyusun tugas akhir, menyusun skripsi, karena ini diploma 4 destinasi wisata, maka ketika teman-teman menyusun skripsi harus dibuat skala prioritasnya. Dalam skala prioritas perlu dibuat juga daftar dari kegiatan skala prioritasnya, karena teman-teman tidak hanya menyusun bab 1, 2, 3 atau tidak hanya menyusun skripsi itu hari ini mimpi, besok langsung jadi wisuda, enggak gitu ya. Tapi ada skala prioritas yang harus diutamakan dan kemudian kita lihat perkiraan waktu yang dibutuhkan. Maka dari itu saya ingin menjelaskan tentang benang merahnya. Sehingga tujuannya apa? Tujuannya teman-teman bisa mudah ketika mengambil judul penelitian. Deskripsi sendiri itu terdapat 5 bab. 1, tentang pendahuluan. Pendahuluan isinya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Kemudian bab 2-nya tentang tinjauan teori atau tinjauan pustaka, landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, kemudian hipotesis. Yang bab 3 tentang metodologi penelitian yang akan digunakan di skripsi. Yang keempat adalah analisis dan pembahasan tentang apa yang kita ambil. Dan yang kelima, kesimpulan dan saran. Nah, nih, benang merah penelitian. Tentu, yang harus kita lakukan pertama kali adalah mengambil judul atau menentukan judul penelitian. Kemudian berikutnya adalah kita rumuskan permasalahannya. Yang berikutnya,
tentang tujuan. Setelah tujuan ada hipotesis, kemudian kita analisis. Kalau sudah sampai di analisis, berarti kita sudah sampai di tahap akhir dari penyusunan skripsi. Baik, yang pertama saya mempunyai judul Pengaruh Attraction, Aksesibilitas, Amenitas, Ancillary terhadap kepuasan generasi milenial berkunjung ke tempat wisata. Karena ini penelitian, sehingga kita harus mencari jurnal pendukung. Baik, itu bisa lewat jurnal pendukung lewat internet, skripsi, tesis, maupun disertasi. Yang jelas akan menguatkan kita dalam melakukan penelitian tentang judul ini. Ya. Untuk judul penelitian ini apakah ada minimal atau maksimal dari variabel bebas maupun terikatnya, Bu? Ya, makasih. Dalam penelitian untuk tataran S1 atau diploma 4, itu biasanya kami menggunakan 2 variabel bebas, 1 variabel terikat. Maka dari itu saya kasih contoh yang agak banyak nih. Jadi biar gambarannya lebih sulit gitu ya. Nanti kalau menyusun skripsi lebih mudah. 4 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Minimalnya adalah 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Sehingga kita punya 3 variabel. Ada yang ditanyakan? Ya. Nah, dalam kita menentukan variabel bebas sama variabel terikatnya itu faktor apa aja sih, Bu? Kan tadi ada 2 ya kalau kita skripsi ya. Dari X1 sampai X2 itu faktor apa aja kita bisa menentukan variabel bebasnya yang cocok ini, variabel terikat yang cocok ini. Ya, pertama yang perlu kita lakukan adalah tetap kita harus cari nih jurnal pendukungnya nih. Ya kan, di dalam penelitian terdahulu, dalam penentuan judul kita perlu tahu variabel ini punya tidak indikatornya. Nanti saya jelaskan lagi ke belakang tentang indikatornya. Setelah itu perlu juga ada belum penelitian terdahulu tentang judul yang akan kita ambil. Karena perlu kita referensi-referensi dari penelitian sebelumnya untuk kita dapat menyusun judul penelitian, baik karya ilmiah skripsi maupun artikel ilmiah. Gitu ya, sampai nanti dengan disertasi. Ada yang ditanyakan? Ya. Membuat judul yang menarik itu apakah ada tips tertentu? Tips yang tertentu adalah jangan buat judul seperti biasanya. Gitu. Ya, kalau di dalam pariwisata itu kan judul-judul tentang kualitas pelayanan, judul tentang ini judul yang paling gampang, atraksi, amenitas gitu, itu kan paling gampang ya. Itu memang betul, referensinya banyak. Tapi akhirnya kalau referensinya banyak, kita akan, oh ya sudah deh, gampang gitu. Ini tadi, saya akan balik lagi ke sini. Akhirnya, tidak ada skala prioritas. Kita nggak bisa, nah nih, kita harus buatkan skala prioritasnya. Bahwa dalam penyusunan skripsi itu sekian bulan harus selesai. Menyusun bab 1, 2, 3, 2 bulan atau 1,5 bulan harus sudah seminar proposal. Setelah itu nanti ada lagi seminar hasil gitu. Jadi perlu dibuat skala prioritas dan mulai sekarang teman-teman bisa mencari penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dilakukan untuk memudahkan kita, oh iya judul ini menarik dan tidak banyak diangkat sama teman-teman gitu. Saya next. Perumusan masalah. Di dalam perumusan masalah harus menggunakan kata tanya. Baik apakah, di manakah, siapakah, kapankah, dan selalu diakhiri oleh tanda tanya. Ada? Saya kasih contoh. Nah, nomor 1 sampai 5 adalah menggunakan apakah. Nomor 6 beda ya, menggunakan manakah. Kenapa? Ada yang tahu? Ya. Karena yang nomor 6 itu untuk memilih salah satu dari 4 variabel terikat. 4 variabel bebas. Oh, iya. Oke, Sean? Sama? Sama. Oke. Ketika kita diberikan pilihan
pertanyaannya pasti bukan apakah kita akan memilih, kan begitu ya. Tapi lebih kepada kita menanyakan mana yang akan dipilih. Di sini, manakah yang berpengaruh lebih atau dominan dari variabel atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan ancillary. Jadi di antara 4 kita hanya boleh memilih salah satu. Oke, ada yang ditanyakan? Rumusan? Ya. Baik. Untuk perumusan masalah ini apakah ada batasannya? Rumusan masalah, oke, terima kasih. Rumusan masalah disusun berdasarkan jumlah variabel yang kita teliti. Utamanya adalah variabel bebas. Misal, kita punya berapa variabel bebas? 4. Kita punya 4 variabel bebas, maka rumusan masalah 1, 2, 3, 4 adalah menanyakan pengaruh masing-masing, pengaruh secara sendiri-sendirinya. Tapi variabel yang rumusan masalah yang kelima, kita perlu menanyakan pengaruh secara bersama-samanya, seperti yang sudah disampaikan di statistik pariwisata. Ada yang ditanyakan lagi? Saya izin bertanya. Iya. Untuk perumusan masalah ini apakah untuk yang pertanyaan nomor 6 yang berpengaruh dominan itu Iya. apakah di setiap perumusan masalah harus ada yang dominan atau kalau tidak ada tidak apa-apa? Boleh, kalau tidak ada ya tidak apa-apa gitu ya. Tidak harus sebetulnya karena kembali lagi ke masing-masing peneliti. Tapi untuk bisa kita mengetahui kan pasti atraksi berpengaruh, aksesibilitas berpengaruh, amenitas berpengaruh, ancillary berpengaruh. Tentu kita ingin tahu ya, mana sih yang paling besar pengaruhnya. Supaya ketika kita membuat saran, membuat kesimpulan, dan membuat pembahasan di hasil, kita tahu nih, oh ternyata untuk dapat membuat kepuasan generasi milenial itu bukan atraksi. Karena bagi generasi milenial, atraksi itu sudah hal yang wajar dan pasti bagus. Tapi justru yang buat mereka puas adalah ketika ancillary, ketika si wisatawan bisa membayar menggunakan QRIS misalnya. Ya kan sekarang kayaknya generasi milenial nggak ada yang menggunakan cash gitu, ngeluarin dompet gitu, kayaknya nggak ada gitu kan. Semua pasti QRIS. Itu yang kenapa nomor 6 itu biasanya di dalam penelitian lebih banyak digunakan. Ada yang ditanyakan lagi? Kita next. Berikutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini sebetulnya sama seperti rumusan masalah, hanya saja kalimatnya bukan lagi kita menggunakan kalimat tanya, tapi menggunakan kalimat untuk atau ya menggunakan kalimat untuk mengetahui dan menganalisis dan tanpa tanda tanya. Kenapa ada yang tahu kenapa mengetahui dan menganalisis? Kenapa kok nggak menganalisis saja? Atau kenapa kok tidak mengetahui saja? Perpaduan? Ada yang lain? Kalau menganalisis itu pasti tahu. Oh gitu. Kalau menganalisis pasti tahu, tapi kalau tahu belum tentu menganalisis. Oke. Di dalam tujuan penelitian yang disampaikan Ai hampir benar bahwa kita tidak hanya mengetahui pengaruhnya, tapi kita juga perlu menganalisis seberapa jauh atau seberapa besar pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat. Ya, ada yang bisa memberikan gambaran tujuan penelitian? Ini tadi rumusan masalahnya ya. Berarti saya sampaikan. Nah, saya punya rumusan masalah ini. Apakah attraction berpengaruh terhadap kepuasan berkunjung generasi milenial ke tempat wisata? Tujuannya? Wow, tepat sekali ya. Sudah siap untuk menyusunnya. Nah, ada yang ditanyakan?
Bab 1 selesai? Selesai? Bab 1 sudah selesai? Ada yang ditanyakan? Sudah jelas ya? Kita lanjut lagi. Nah, di sini kita diminta ingat judul kita. Karena berikutnya sudah tidak ada pertolongan. Nah, hipotesis. Hipotesis. Hipotesis itu apa sih? Dugaan, ya betul, tepat sekali. Hipotesis itu adalah dugaan sementara atau jawaban sementara. Ya, biasanya diduga. Nah, tetap kita menggunakan kata tanya dalam perumusan masalah yang harus kita ganti dengan kata diduga. Apa hipotesisnya? Oke. Hipotesis penelitian ini letaknya di bab 2 di landasan teori. Sehingga kita perlu sudah mulai mendalami penelitian kita. Kita dalami dengan kita menduga jawaban sementara. Kira-kira, tapi kan nggak mungkin ya di dalam penelitian kita mengatakan kira-kira. Jadi maka kita ganti dengan kata diduga attraction berpengaruh terhadap kepuasan berkunjung. Kok hanya 5? Ya. Izin bertanya, Bu, tadi Ya. dikatakan bahwa masih menjadi jawaban sementara. Kenapa? Padahal kan sudah dilaksanakan penelitian, tapi kenapa kok masih menggunakan diduga? Padahal kan sudah ada sedikit penelitian dan sudah ada jawaban seperti itu. Ya. Pada bab 2, jadi kita bab 1, 2, 3 itu kita belum melakukan penelitian apapun. Bab 1, 2, 3 kita belum melakukan penelitian apapun. Maka dari itu di dalam skripsi, di dalam tesis, itu biasanya terbagi seminar proposal dengan seminar hasil. Seminar proposal itu bab 1, 2, dan 3. Maka hipotesis ini letaknya di bab 2. Sehingga dia masih dugaan nih, kita masih baru baca tentang teorinya, kita masih baru baca tentang jurnalnya, kita masih baru baca tentang penelitian-penelitian terdahulu yang serupa gitu. Kita belum tahu kondisinya apakah sama seperti objek penelitian yang kita lakukan. Ada yang bertanya lagi? Ya? Kenapa yang pengaruh dominannya dihilangkan hipotesis? Iya, bukan dihilangkan sebetulnya. Ini pertanyaan bukan dihilangkan, tadi saya bilang, nah, hanya belum dimunculkan. Hanya belum dimunculkan. Ya, surprise ya. Kok hilang gitu. Enak sekali kalau hilang, sudah dirumuskan, sudah dicari tujuannya, setelah itu hilang gitu. Enggak. Di nomor 6, kita sudah tidak boleh menggunakan 4 variabel bebas. Karena tadi kita diminta mengetahui atau memilih variabel yang paling berpengaruh. Sehingga sudah tidak boleh nih kita pakai manakah dan menggunakan 4 variabel bebas. Kira-kira hipotesis penelitiannya bagaimana? Sebutkan sih variabel bebasnya, salah satu itu apa? Ya. Oke, baik. Jadi tidak hilang ya. Ada lagi? Ya, Mardin. Terkait hipotesis penelitian. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa hipotesis adalah sebuah dugaan sementara saja. Apakah itu akan berpengaruh terhadap bab selanjutnya atau itu hanya seputaran dari bab 3 sampai awal karena itu hanya sebuah dugaan sementara? Iya, pasti akan berpengaruh. Karena di awal tadi saya menyampaikan ada judul penelitian,
Kemudian yang harus kita perhatikan di benang merah ada rumusan masalah, kemudian ada tujuan penelitian. Nah, di sini deh. Kemudian ada hipotesis penelitian, kemudian analisis. Ini semua saling terkait sampai dengan penelitian kita selesai. Jadi ketika kita menentukan rumus pasti akan nyambung ke tujuan. Ketika tujuan pasti akan nyambung ke hipotesis. Ketika hipotesis akan menjawab di analisis. Karena ini masih sistemnya atau sifatnya masih dugaan sementara. Jadi perlu kita pastikan lagi dengan penelitian yang kita lakukan. Ada yang ditanyakan? Di analisis. Kalau sudah bilang analisis berarti kita sudah masuk ke bab 4. Analisis itu harus menjawab tadi semua hipotesis. Karena tadi masih sementara, analisis adalah untuk memastikan semua hipotesis yang kita rumuskan sudah tepat atau belum. Ada yang sudah mengenal UJT? Belum? Berarti nggak masuk statistiknya. UJT adalah untuk menguji secara parsial. Tadi kan kita sampaikan bahwa kalau kita punya 4 variabel, maka yang kita uji adalah keempatnya secara sendiri atau secara parsial. Kalau uji F itu secara bersama-sama berpengaruh atau tidak terhadap kepuasan berkunjung. Jadi dilihat secara bersama-samanya atau secara simultannya. Maka nomor 6 menggunakan uji apa? Jadi tetap nomor 6 kan bukan secara bersama-sama ya. Di sini tertutup kok. Bukan secara bersama-sama, jadi hanya satu kan variabelnya yang kita pilih. Maka kita harus melihat nih. Tadi terhadap kepuasan berkunjung. Hipotesisnya apa sih tadi? Nomor 6? Diduga attraction berpengaruh terhadap kepuasan berkunjung. Rumusan masalahnya? Manakah? Antara atraksi, aksesibilitas, amenity, auxiliary terhadap kepuasan berkunjung. Ya, lebih dominan atau berpengaruh dominan atau berpengaruh lebih besar. Kan nggak mungkin keempatnya lagi kita jawab. Pasti kita harus lihat attraction, accessibility, amenitas, dan ancillary ini mana yang berpengaruh, punya pengaruh paling besar. Sehingga kita hanya pilih salah satu. Di sini hipotesis 6, maka kita menggunakan regresi berganda atau signifikan probabilitasnya. Harus di bawah 0,05 atau di antara keempat ini mana yang paling kecil signifikannya. Ada yang ditanyakan? Ya? Bagaimana secara menentukan responden yang tepat terhadap variabel yang sudah kita tetapkan gitu Bu, agar memperoleh jawaban yang maksimal gitu. Menentukan responden yang tepat di dalam penelitian itu kita akan kaji namanya populasi. Nah, kalau kepuasan generasi milenial, kepuasan berkunjung generasi milenial, maka siapa respondennya? Gen Z. Milenial loh ya. Milenial loh ya. Maka generasi milenial. Kita jangan sampai generasi Z atau Gen Z yang mengisi. Karena akan berbeda persepsi dari respondennya. Ya.
Ya, nanti kita akan menyesuaikan siapa populasinya, siapa sampelnya, berapa jumlahnya gitu ya, nanti pada masuk ke bab 3. Nah, kita masuk ke bab 3, identifikasi, bab 3 metodologi penelitian. Tadi ditanyakan populasinya gimana, sampelnya bagaimana, tekniknya bagaimana, itu ada di bab 3. Bab 1, 2, dan sempat kita singgung tentang analisis. Ada yang ditanyakan? Bertanya, Ya. bagaimana jika kita sudah melalui tahap tersebut dan ternyata ketika di tengah-tengah ada kesalahan, apakah harus mengulang lagi dari awal? Maka dari itu sebelum kita menyelesaikan penelitian ini perlu kita kaji uji validitas dan reliabilitasnya. Gitu ya. Maka saya simpan metode penelitian untuk pertemuan berikutnya. Tugas untuk teman-teman, tugas tambahannya adalah silakan cari indikator dari judul yang sudah teman-teman rumuskan kemarin, atau gini deh, jangan indikator, saya belum menjelaskan indikator. Rumuskan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan hipotesis penelitian dari judul yang sudah teman-teman buat. Kesulitan? Enggak. Judulnya sudah ada? Sudah. Judulnya sudah ada. Silakan dirumuskan perumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis penelitiannya, untuk bisa kita dapatkan benang merahnya sehingga tidak terjadi kesalahan seperti yang Mas Anugrah bilang. Tidak di tengah jalan ada ketidaksamaan atau ketidakpengaruhnya, jadi harus balik lagi dari awal sehingga kita rumuskan di depan. Untuk tugasnya ada minimal maksimal variabelnya atau tidak? Minimal adalah 2 variabel bebas, 1 variabel terikat. Ada yang ditanyakan terkait tugasnya? Tugasnya akan kita sampaikan minggu depan di pertemuan berikutnya. Nanti kita sedikit bahas tentang teman-teman bagaimana menyusun judul penelitiannya. Sekian saya kiri dari pertemuan hari ini. Kita sudah belajar rumusan masalah, kita sudah belajar tujuan penelitian, hipotesis penelitian, analisis, dan kerangka. Sudah dapat bonus kerangka dan analisis, ya kan? Jadi pada dasarnya ketika kita merumuskan kesimpulannya, ketika kita merumuskan rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis, sampai sebelum kita menganalisis, perlu kita ketahui bahwa judul penelitian yang kita punya itu memiliki variabel dan indikator. Dan kita mempunyai variabel bebas serta variabel terikat. Sehingga ketika kita menyusun benang merah penelitiannya, itu memudahkan kita menyusun dan menghemat waktu. Ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.